asam karboksilat atau asam alkanoat. Asam karboksilat atau asam alkanoat merupakan senyawa turunan alkana yang memiliki gugus fungsi COOH atau gugus karboksil. Istilah karboksilat itu didapatkan dari dua gugus fungsi, yaitu gugus karbonil yaitu CO dan gugus hidroksil yaitu OH. Selanjutnya yaitu rumus-rumus yang digunakan di dalam asam karboksilat atau asam alkanoat itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama rumus umum yaitu CnH2nO2 dan rumus struktur yaitu RCOOH, dan yang terakhir yaitu gugus fungsi yaitu gugus karbonil COOH. Sifat-sifat asam polar. 1. Bersifat polar atau larut dalam air. 2. Kepolaran asam karboksilat akan menurun seiring bertambahnya atom C. 3. Titik didih senyawa asam karboksilat lebih tinggi daripada titik didih alkohol dengan jumlah atom C yang sama. Penamaan IUPAC. Senyawa asam alkanoat dapat kita lakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan rantai induk, yaitu rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus fungsi COOH. Kemudian, penamaan rantai induk dalam hal ini, nama rantai induk diturunkan dari nama rantai induk alkana dengan menjadi akhiran A menjadi OAT. Seperti yang dapat dilihat di tabel ini, tahap berikut adalah penomoran. Untuk asam alkanoat, penomoran rantai induk dimulai dari atom karbon pada gugus fungsi COOH. Dan yang keempat, penamaan cabang alkil. Aturan penamaan cabang alkil pada asam alkanoat masih sama dengan penamaan cabang alkil pada senyawa-senyawa turunan alkana yang lain seperti yang terdapat di tabel berikut. Kemudian, terdapat cabang yang sama dengan lebih dari satu. Maka, nama cabang harus diberi awalan seperti di tabel berikut. Dan terakhir, nama asam alkanoat ditulis dengan urutan, diawali dengan asam, nomor atom karbon yang mengikat cabang alkil, nama cabang alkil, dan yang terakhir nama rantai induk. Sebagai contoh, senyawa asam alkanoat dengan rumus struktur sebagai berikut. Rantai induknya adalah rantai karbon dengan 4 karbon seperti ini. Karena mempunyai 4 atom C, maka diberi nama butanoat. Dibaca dari kiri ke kanan, CH3, CH2, CH2, COOH. Kemudian, jika kita perhatikan, tidak ada cabang alkil yang terikat pada rantai induknya, sehingga nama untuk senyawa ini langsung diambil dari rantai induknya dengan diawali kata asam, sehingga nama asam tersebut adalah butanoat. Untuk penamaan trivial alkanoat, untuk tulisannya sama seperti tulisan IUPAC, yaitu didahului dengan kata asam, nomor atom cabang yang nama akil, nama cabang akil, dan juga nama rantai induk. Namun pada rantai induk dan juga nomor cabang itu berbeda. Untuk nama rantai induk itu berdasarkan pada nama sumbernya, bukan pada strukturnya. Karena banyaknya asam karboksilat dan telah dikenal sejak lama. Contohnya senyawa asam alkanoat HCOH dengan rumus seperti berikut. Dengan nama trivialnya adalah asam format yang berasal dari nama latin semut yaitu Formica rufa karena dapat diperoleh melalui destilasi semut. Contoh berikutnya adalah C3COOH dengan rumus itu seperti berikut. Dengan nama trivialnya adalah asam asetat yang berasal dari kata asetum ataupun cuka karena diperoleh dari destilasi cuka, atau senyawa C4H8OH2 dengan rumus seperti berikut ini. Dengan nama trivial asam butirat yang berasal dari kata butirum atau air kelapa karena ditemukan pada air kelapa ataupun santan. Berikut ini adalah nama-nama rantai induk untuk asam karboksilat. Jika kita kembali mengingat pada pemberian nomor atom pada asam karboksilat menurut sistem IUPAC, itu dimulai dari atom karbon gugus fungsi dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Pada penamaan trivial, pemberian nomor atom karbon menggunakan bahasa Yunani seperti alfa, beta, gamma, dan dimulai dari atom karbon nomor 2 sistem IUPAC seperti berikut ini. Atom kedua diberi nomor alfa, ketiga beta, keempat gamma, dan kelima theta. Berikut ini adalah contoh untuk penamaan trivial alkanoat. Terdapat senyawa asam karboksilat dengan rumus struktur seperti ini. Rantai induknya adalah rantai karbon yang terdiri dari 5 atom karbon yang diberi nama valerat.
Lalu untuk penomorannya dilakukan dari ujung kanan ke kiri seperti ini. Dan untuk cabang CH3 atau metil terikat pada atom karbon beta, sehingga untuk nama trivialnya adalah asam beta metil valerat. Dan yang terakhir yaitu kegunaan asam karboksilat. Beberapa contoh dari penggunaan asam karboksilat yaitu yang pertama ada asam format atau HCOOH yang biasanya digunakan untuk koagulasi lateks, industri penyamakan kulit, dan industri tekstil. Yang kedua ada asam asetat atau biasanya sering dikenal dengan asam cuka yang dimana rumusnya itu CH3COOH yang digunakan untuk bumbu dapur, penahan warna agar tidak mudah luntur, dan pelarut. Dan yang terakhir yaitu ada asam benzoat yang biasanya digunakan untuk bahan pengawet pada makanan. Struktur asam benzoat seperti ini. Nah, itulah kegunaan dari beberapa senyawa asam karboksilat.